Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja. Oke. Kita mulai dengan presensi. Ginda Teguh ada? Ada. Rahmi Iras? Hadir, Bu. Ahmad Fadli? Hadir, Bu. Hayatul Anisa? Hadir, Bu. Ulfatmi Hanifa? Belum datang. Lisca Anggriani? Hadir, Bu. Siti Nina? Belum. Destivia Oktari? Hadir, Bu. Muhammad Farhan? Hadir, Bu. Niken Rahmadani? Untung Jamari? Hadir, Bu. Septian Cahaya? Hadir, Bu. Bukit Anugrah? Hadir, Bu. Sandika Tribuana? Hadir, Bu. Nur Halimah? Hadir, Bu. Muhammad Idris? Datang. Dewi Kartika? Hadir, Bu. Ufa Aurora? Belum datang. Zakiyah Maulana? Lukman Junet? Hadir, Bu. Ranti Agustin? Hadir, Bu. Muhammad Farhan? Belum datang. Nurul Hafizah? Hadir, Bu. Anissa Aprilia? Hadir, Bu. Afdal Halim? Hadir, Bu. Novia Lira? Belum datang. Sinta Riandini? Kamila Faiza? Hadir, Bu. Fadila Islamita? Belum datang. Jessica Resi? Ahmad Fauzan? Hadir, Bu. Nadila Saraswati? Belum datang. Reisha Irsalina? Hadir, Bu. Desrilia Putri? Belum datang. Dean Fisabil? Belum datang. Lara Busyanil? Hadir, Bu. Thomas Akram? Belum datang. Sefza Auma? Hadir, Bu. Siti Nur Aisyah? Hadir, Bu. Pawal Atakosi? Hadir, Bu. Salma? Belum datang. Latif Nur Irsyad? Hadir, Bu. Zuha Bima? Belum datang. Muhammad Erlangga? Belum datang. Salsabila? Hadir, Bu. Lutfia Humaira? Hadir, Bu. Shefila Raisya? Hadir, Bu. Rafikah? Saya, Bu. Ilham? Hadir, Bu. Hanif Iza? Hadir, Bu. Hagi Siraj? Hadir, Bu. Raditya Romero? Hadir, Bu. Novel Valentino? Hadir, Bu. Oke.
Bo, maaf, Bo. Ginda hadir, Bo. Siapa? Ginda Teguh Himani, Bo. 19.002, Bo. Nomor berapa? Yang paling atas, Bo. Nomor 1, Bo. Oke, ada lagi? Maaf, Bu. Jessica juga hadir, Bu. Sinta Nomor hadir, Bu. berapa namanya? Siapa tadi? Jessica. Siapa? Iya, Bu. Jessica. Nomor berapa namanya? Ini. Nomor Ada 30, lagi? Bu. Ada lagi? Bu M. Farhan, Bu. Siapa Farhan? Nomor berapa? Muhammad Farhan Zuhdi di atas. Tuh, nomor 22, Bu. Bu Zuhabima hadir, Bu. Tuh, Habima nomor berapa? Di bawah, Bu. Absennya, Bu. Itu, Bu. Nomor 43, Bu. Ya. Oke, ada lagi? Makasih, Bu. Oke, udah nggak ada lagi ya? Sinta Randini nomor 27, Bu. Oke, ada lagi? Izin Bu, Niken Rahmadani Bu. Niken nomor berapa? Nomor 10 Bu. Oke, ada lagi? Ini apa nih? Ya, ada lagi? Desrilia tadi ya, hadir. Cinta. Oke, udah ya. Oke, sudah. Apa dulu ya? Oh ya, tugas besar dulu aja. Baik, tugas besar IRP. Mana ya? IRP, belum saya download ya. Oke, jadi ini sudah dijelaskan oleh Pak Riki terkait tugas besarnya masing-masing. Untuk pengumpulannya kan kemarin kata Pak Riki setelah UTS ya kalau nggak salah. Jadi pekan terakhir April kalau tidak salah dikumpulkan. Nah, karena nanti yang akan mereview itu lebih banyak di Pak Jeffrey, maka tugas besar nanti akan dikumpulkan di pekan ke-11. Sekarang kan 7 ya. 8, 7, 9, 10, kemudian 11. Jadi pekan ini ke-7, pekan depan ke-9, pekan 8 itu UTS. Tanggal 10 itu pekan ke-10, 7, 9, 10. Nah, kemudian tanggal 17 akan dikumpulkan, nanti akan direview oleh Pak Jeffrey. Nah, nanti akan dikumpulkan via MS Team ini. Nanti akan dibuatkan akan dibuatkan untuk pengumpulan tugasnya. Jadi silakan dikumpulkan tugas besarnya melalui di sini ya. Nanti akan dibuatkan untuk tempat pengumpulan tugas besarnya. Nah, kemudian yang akan dikumpulkan itu apa saja nanti disesuaikan dengan yang sudah dijelaskan oleh Pak Riki. Jadi ada keluaran wajibnya berupa ini laporan akhir, PowerPoint, kemudian aplikasi dari ERP-nya.
Nah, ini akan dikumpulkan nanti untuk tugas besar ini. Kemudian nah, nanti kalau misalkan ada tugas luaran tambahan, kalau misalkan sudah ada luaran tambahan juga silakan dikumpulkan di MS Team saja. Jadi itu nanti, jadi untuk tugas besar masih ada sekitar 2 atau 3 minggu lagi dari sekarang. Jadi nanti akan diperiksa atau direview oleh Pak Jeffrey. Itu yang pertama. Kemudian untuk pertemuan yang praktek ini, kita kan baru pertemuan ke-6 ya kemarin itu. Baru pertemuan ke-6. Kemudian hari ini pertemuan ke-7. Kemudian UTS sudah, tinggal 9 dan 10. Berarti ada 3 pertemuan lagi dengan hari ini. Hari ini masih akan ODU materinya. Pertemuan ke-9 juga akan ODU. Kemudian pertemuan ke-10 itu akan ada ujian praktikumnya terkait dengan yang sudah kita pelajari, ODU yang sudah kita pelajari. Jadi nanti untuk pertemuan 3 pertemuan lagi ini, hari ini dan juga pertemuan ke-9 dan 10, silahkan siapkan laptopnya. Terutama untuk pertemuan ke-10, silahkan disiapkan laptopnya. Nah, nanti akan ada ujian praktikum di kelas terkait yang sudah kita pelajari, terkait pembuatan modul ODU, entah itu view-nya, entah itu modelnya, dan lain-lain. Jadi, hal-hal yang sudah kita pelajari di ODU. Gitu ya, jadi nanti timeline-nya sekarang pertemuan ke-7, tanggal 3 pertemuan ke-9, itu masih praktikum. Pertemuan ke-10 itu tanggal 10, itu ujian praktikum. Kemudian tanggal 17 itu pengumpulan tugas besar. Nah, pengumpulan tugas besarnya akan dikumpulkan melalui MS Team. Sedangkan untuk pertemuan ke-10 itu adalah ujian praktikum, jadi silahkan disiapkan laptopnya masing-masing. Kemudian siapkan terminalnya. Kalau misalkan baterai laptopnya tidak bisa tahan lama, jadi pastikan sudah menyiapkan terminal masing-masing. Kemudian kalau misalkan tidak punya laptop, punyanya laptop komputer desktop, silakan mungkin pinjam dulu laptop temannya, atau kalau mau menunggu silakan menunggu temannya selesai dahulu baru nanti gantian laptopnya. Tapi hanya dalam waktu mata kuliah kita saja. Jadi waktunya hanya dari jam 1:30 sampai jam 3:30 ya kalau tidak salah. Seperti itu. Jadi nanti silakan siapkan untuk tanggal 10 dan juga tanggal 3 tentunya kita masih akan praktikum. Tapi pada pertemuan ke-10, nah itu kita akan melaksanakan ujian praktikum terkait apa yang sudah kita pelajari di materi ODU. Seperti itu. Itu untuk pengumuman terkait tugas besar dan praktikum ODU. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan yang sudah kita buat pekan kemarin. Mari kita coba lihat. Baik, ini adalah ODU dan modul-modulnya. Kemudian ada beberapa modul yang sudah kita buat kemarin. Dan saya sudah buat 1 modul untuk kelas D.
Nah, ada namanya kantor ERP kelas D. Kemarin cara membuat ini yaitu pertama bisa dengan menggunakan bisa menggunakan scaffold yang mana dia scaffold. Nah, ini bisa menggunakan scaffold, jadi tinggal menuliskan kodenya Python, odubin scaffold, kemudian nama folder yang akan kita buat, kemudian nama file yang akan kita buat, kemudian nama di folder mana kita akan menyimpan nama folder ini. Misalkan kita mau membuat nama modulnya adalah my module. Kemudian my module ini akan disimpan di misalnya kita akan membuat modul yang namanya adalah my module. Kemudian my module ini akan disimpan di folder kostum. Ini dia folder yang sudah ada terlebih dahulu. Ini foldernya sudah ada. Kemudian my module itu akan tersimpan di dalam folder custom. Nah, kemudian sebelum membuat scaffold ini, pastikan bahwa si custom ini sudah terbaca di nah, ini sudah terbaca di add-on paths-nya. Kalau di sini misalkan ada custom, nah di sini folder yang bernama custom ini sudah terbaca di add-on path-nya. Kemudian pada my module itu, folder my module, ada file yang harus kita buat. Kalau misalkan menggunakan scaffold, maka file ini juga sudah tentu ada. Maka di sini ada dua file yang perlu kita buat, yaitu manifest.py, kemudian init.py. Nah, pada manifest itu berisikan deskripsi dari modul yang kita buat. Misalkan namanya adalah akademi, kemudian summary-nya, description-nya, autornya, website-nya, kategori, version, depend, data, dan lain-lain. Kalau misalkan kita tidak membuatnya menggunakan scaffold, maka ini kita hapus dulu. Base, dan lain-lain ini. Jadi demo juga kita hapus karena belum kita buat. Jadi hanya datanya saja data, tapi isinya kosong. Kemudian demo isinya kosong. Kemudian, nah ini pastikan customnya sudah berada pada add-on path. Kemudian rasanya kita sampai di sini ya kemarin ya. Buat modul. Jadi modulnya sudah tampil di sini. Jadi kalau di sini di Odoo-nya sudah tampil, misalkan di sini kantor ERP kelas D. Nah, kalau ini menggunakan cara manual, yaitu dengan membuat folder di dalam, misalkan di dalam folder custom, kita membuat folder baru yang namanya adalah kelas ERP. Di dalam kelas ERP itu kita membuat dua file, yaitu init dan manifest. Kemudian dalam manifest, file manifest kita buat deskripsi dari modul yang akan kita buat. Karena di sini dibuat secara manual, maka isi saja data dan demonya dikosongkan, kemudian isi deskripsi yang bisa kita isi, kemudian installable itu true, application itu true, auto install, kemudian license ya kita ikuti saja yang sudah ada. Kemudian diaktifasi modul yang sudah kita buat, kemudian nanti pada misalkan di sini modul info. Nah, di sini ada informasi terkait modul yang sudah kita install. Nah, itu adalah
yang berada di manifest. Misalkan, nah di sini namanya adalah kantor ERP kelas D, ini adalah kelas ERP di Unan, misalkan. Nah, di sini dia summary. Ini adalah kelas ERP di Unan, kemudian kategorinya accounting, websitenya ini. Nah, ini websitenya, kategorinya accounting. Jadi semua informasi yang kita masukkan dalam manifest, file manifest ada di bagian informasi. Kemudian, rasanya kita sampai di situ kemarin pertemuan ke-6. Nah, sekarang kita akan membuat ini. Oh ya. Nah, untuk membantu membuat kode Odoo di dalam sini, maka bisa kita install yang namanya, nah ini, Odoo Code Snippet. Silakan diinstal ini untuk membantu membuat kode-kode dalam file Odoo ini. Ya, sekarang kita akan membuat yang namanya model. Nah, kita sekarang akan membuat yang namanya model. Jadi seperti yang dijelaskan kemarin bahwa Odoo itu menggunakan prinsip model, view, dan nah ini. Nah, dia menggunakan controllers, kemudian model, juga view. Nah, ini akan kita praktekkan hari ini, yaitu pertama adalah membuat modelnya atau data yang akan kita perlukan di modul yang akan kita buat. Nah, misalkan di sini sudah terdapat yang namanya folder ERP kelas D. Nah, di sini tadi, nah ini dia kantor ERP kelas D. Di sini kantor ERP kelas D. Nah, di sini baru ada init.py, kemudian init.py-nya belum terisi, kemudian manifest.py. Manifest.py ini tadi berisi deskripsi dari kantor ERP kelas D ini. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya models. Nah, langkah yang pertama yaitu pada folder kelas ERP ini, ERP D. Nah, pada folder ERP kelas D ini kita membuat folder baru yang namanya adalah models. Models pakai S. Nah, kemudian pada models ini, di dalam folder models ini kita juga buat lagi yang namanya file init.py. Nah, jadi di sini ada dua init. Init satu adalah init yang ada di luar folder manapun. Jadi dia hanya berada di dalam folder ERP kelas D, sedangkan init yang ini berada pada folder models. Kemudian, misalkan model yang akan kita buat itu, kita buatkan namanya
misalkan kelas.py. Nah, jadi dalam models itu ada dua file. Yang pertama init, kemudian yang kedua adalah kelas.py. Nah, pada init.py ini kita akan memanggil kelas.py. Jadi from import kelas. Di sini kita akan import yang namanya kelas. Nah, ini tadi ya. Jadi buat folder baru yang namanya adalah models. Kemudian di dalam folder models itu ada file yang namanya init.py. Kemudian di dalam init.py kita panggil ini yang dipanggil adalah models ya. Oke. Nah, sekarang init yang berada di luar folder models atau init yang berada di dalam kelas ERP kelas D. Nah, di sini kita akan memanggil folder modelsnya. Jadi from import models. Nah, jadi diperhatikan init yang berada di luar dia memanggil folder models. Sedangkan init yang berada di dalam folder models dia memanggil kelas, ya. Kemudian kemudian kita buatkan kelas.py di dalam folder models. Jadi dalam folder models itu ada dua file. Satu adalah init.py, yang kedua adalah kelas.py. Kemudian tadi ini juga sudah pada file init.py kita panggil kelas. Jadi from .import kelas. Nah, kemudian sekarang kita akan mengisi kelas.py. Nah, kelas.py ini akan berisi jenis-jenis data yang akan kita isikan atau yang akan kita perlukan pada modul yang kita buat. Kelas. Nah, API sebenarnya kita belum perlu, tapi yang kita perlukan di sini adalah fields dan juga models. Jadi fields ini berfungsi untuk membuat fields atau tabel-tabel pada Odoo, sedangkan models itu memanggil si models. Kemudian kita akan membuat kelas. Sebentar, saya lupa. Nah, ini. Nah, jadi karena kita tadi memakai snippet, sini namanya snippet. Nah, maka ketika kita, mana tadi ya? Kelas. Nah, maka ketika kita membuat file di sini, misalkan di file kelas.py ini, kita cukup mengetikkan misalkan yang namanya Odoo. Nah, di sini. Maka dia langsung akan mengenerate kode yang kita perlukan. Misalkan nama kelas kita adalah apa ya? Misalkan
IRPD. Kemudian name-nya IRPD.class. Kemudian deskripsinya ini adalah kantor kelas IRPD. Nah, kemudian di sini kita akan membuatkan field-field yang kita inginkan pada modul yang akan kita buat. Misalkan di sini ada kelas, ada kode, ada jenis, ada not. Misalkan ya kita ikut saja, misalkan kelas sama dengan field di sini. Fields-nya chart. Dalamnya ada string. Kemudian required. Misalkan lagi di sini ada kode. Kemudian jenis. Selection. Required-nya true, kemudian default-nya adalah wajib. Kemudian ada note berisi deskripsi, misalkan fields, text. Stringnya adalah deskripsi. Atau ya. Nah, jadi sini sudah ada field berupa kelas. Kita misalkan kelasnya adalah kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Kemudian kode kelasnya apa, kemudian jenisnya apa, bakal misalkan kuliah wajib atau kelas kelas wajib atau kelas pilihan. Kemudian ini wajib diisi. Kemudian default-nya adalah wajib. Kemudian ada juga field yang bernama note yang berupa teks. Kemudian nanti isinya adalah deskripsi. Nah, ini yang berada di kelas .py. Nah, kemudian kalau sudah kita buatkan kelas .py-nya ini, seperti biasa kita perlu untuk
apa namanya, mengupdate si Odoo-nya tadi. Kita aktifasi lagi si Odoo-nya. Kemudian nanti di sini kita perlu mengupdate si aplikasinya karena kita sudah mengubah .py. Upgrade. Oke, kalau misalkan sudah kita upgrade, dari kemudian pada bagian setting, bagian teknikal, bagian mana dia ya? Bagian model, mana dia model database ya. Nah nih, database structure, kemudian kita klik models. Nah, nanti silakan nanti dicari yang sudah kita buat. Di sini namanya irpd.class. Di sini sudah ada yang namanya irpd class. Coba irpd. Sini sudah ada yang namanya model irpd class. Kemudian deskripsinya adalah ini adalah kantor kelas IRPD sesuai yang kita buatkan tadi di sini. Ini adalah kantor IRPD. Nah, kalau misalkan kita klik, nah di sini sudah ada apa namanya field yang sudah kita buatkan tadi. Tadi ada yang namanya jenis, ada kelas, ada kode, dan juga ada node. Kemudian field-nya dari sini ada jenis, kelas, kode, dan deskripsi. Ini field type-nya selection, char, integer, dan juga text. Di sini juga ada require-nya, apakah dia require atau enggak. Nah, sesuai yang sudah kita buatkan di sini. Jadi itu bisa kita lihat di bagian teknikal, di database, kemudian database structure di bagian models. Nah, inilah field yang sudah kita buatkan tadi. Nah, selain field yang sudah kita buatkan, di sini juga terdapat field-field lain yang sudah disiapkan oleh si Odoo-nya sendiri. Nanti ada berapa yang sudah disiapkan oleh si Odoo. Misalkan last update, create date, create UID, display name, ID, write date, write UID, dan juga add. Oh, ini ada ya. Nah, di sini sudah ada. Nah, itu membuat apa namanya field. Nah, saya rasa itu cukup sederhana. Itu yang namanya field. Nah, setelah membuat field, maka kita akan membuat yang namanya menu dan action di Odoo. Nah, kalau tadi kita membuatkan yang namanya foldernya adalah models. Nah, untuk action, menu dan action ini kita akan membuatkan yang namanya folder view. Nah, pada IRP kelas D, kita buatkan folder yang namanya views. Nah, kemudian kalau misalkan pada model yang dibuatkan itu adalah file python.py, init.py, class.py. Nah, berbeda dengan model, views itu akan kita buatkan files yang namanya adalah XML. Jadi sini views ini akan kita buatkan file XML, bukan .py tapi .xml. Misalkan di dalam folder views ini kita buat file yang namanya tadi class.xml.
Nah, kemudian di dalam kelas .xml ini kita akan membuatkan action menunya. Nah, misalkan di sini kita buatkan yang namanya folder views. Jadi views. Kemudian dalam folder views ini ada file XML yang namanya adalah class.xml. Nah, pada class.xml tambahkan menu. Coba ya, saya lupa ini apa ya, Odoo. Oh ya. Nah, tadi ya karena kita sudah pakai snippet ketika kita sudah mengetikkan Odoo. Nah, di sini ada pilihan Odoo. Di sini tinggal kita klik, jadi sudah dibuatkan langsung kode untuk si Odoo-nya. Kemudian di sini menu item. Jadi silakan mulai dengan O, itu untuk Odoo. Kemudian karena kita akan membuatkan menu, berarti klik M. Nah, menu action, menu root kalau tidak salah. Nah, ya. Yang pertama kita akan membuat menu root dulu. Di sini ada menu item. ID, ada name, ada sequence. Misalkan nama menunya kita itu adalah kelas root. Kemudian name itu yang akan tampil di apa namanya? Sebentar, kita di sini ya. Nah, karena kita akan membuat mana tadi menu dan action ya. Jadi sebagai bayangan menu action itu seperti ini. Misalkan tadi kita sudah, nah misalkan di menu ya menu sales. Nah, menu sales ini kan sudah kita install. Nah, kalau dia sudah diinstal, maka apa namanya ya? Menu sales ini akan tampil pada di sini ya. Di sini ada yang namanya sales. Nah, ketika kita mengklik sales, nah di sini ada orders to invoice, product, reporting, dan configuration. Nah, inilah yang akan kita buat untuk tadi kantor. Nah, kantor ERP kelas D. Kan kantor ERP kelas D ini belum tampil di menu di sini kan. Nah, makanya kita akan membuatkan menu untuk kantor ERP kelas D tadi. Tadi sampai mana? Nah, sampai di sini. Sekarang kita ke kelas .xml-nya. Nah, misalkan namanya adalah kantor ERPD. Kemudian sequence-nya kita buatkan saja 10. Sequence ini berkaitan dengan urutan kapan urutan menu itu tampil. Kemudian nah, karena kita sudah membuatkan views di sini yang namanya adalah kelas.xml, maka pada bagian manifest yang ada di luar itu kita perlu memanggil kelas .xml ke dalam data. Nah, di sini. Nah, di sini. Ini kan ERP kelas D, kemudian di sini ada manifest. Nah, di dalam manifest ini ada yang namanya data. Nah, di sini kita perlu menambahkan yang namanya tadi views class.xml. Pakai petik ya. Oh ya. Pakai petik. Kita save. Nah, di sini pada bagian data kita tambahkan views class.xml. Kemudian, kemudian karena kita sudah menambahkan apa namanya
kelas XML-nya, sudah menambahkan satu menu, kemudian sudah kita update juga bagian data di sini. Nah, maka selanjutnya kita akan mengetahui apakah menu yang sudah kita buatkan tadi sudah tampil di Odoo-nya atau belum. Nah, seperti biasa, karena kita sudah mengupdate .py di sini, manifest.py, maka kita perlu memanggil lagi si apa namanya Odoo-nya. Kita refresh lagi Odoo-nya. Update. Kemudian tadi kantor. Kita lakukan update. Oops. Mana ini? Ada yang salah. Line 1 XML class.xml. Kita coba lihat setting. User interface. User interface. Mana dia? Item. Kemudian oke, tadi namanya adalah kantor ERP. Belum ada. Belum ada. Kelasnya. Belum ada. Menu item. Kenapa tidak ada? Tadi tidak ada ya. Kita lihat di pers.
use class.xml. Udah benar. Line 1, column 1. Kenapa di sini? Menu item. Oh, oke. Berarti tadi sepertinya tidak bisa pakai spasi. Nah, di bagian setting, kita lihat bagian technical, menu item, kelas, belum ada. Tadi namanya, kantor. Nah, nih. Sudah ada menu yang namanya kantor. Ada kantor, kemudian sequence-nya 10, fullpad-nya kantor. Nah, ini sudah ada satu menu yang kita buatkan yang namanya adalah tadi kantor. Berarti name ini tidak bisa pakai spasi. Nah, kemudian kalau sudah dibuatkan menu ini, kita sudah tambahkan juga di bagian data. Nah, selanjutnya adalah ini sudah ada. Kita menambahkan 2 sub menu lagi. Tadi menu kategori, menu root, menu action, kategori. Oke. Oke. Misalkan kelas ERP root. Kemudian name-nya adalah kelas ERPD. Kemudian parent-nya di sini perhatikan bahwa nah ini adalah parent-nya, ini parent. Nah, kemudian ini adalah anaknya. Kelas parent dari menu ini adalah yang ini. Nah, ini bagian parent. Pastikan bagian parent ini sama dengan di sini, kelas root. Berarti di sini kita kopikan di sini kelas root. Kemudian sequence-nya misalkan 10. Kemudian lagi bukan ini. Kelas ERP root, kelas ERP.
Name-nya adalah kelas IRP. Kelas D. Nah, kemudian nah, perhatikan lagi bahwa yang ini, kalau ini pair-nya adalah yang di atas, sedangkan yang ini pair-nya adalah yang ini. Perhatikan bahwa parent ini kelas IRP root, ini adalah berasal dari sini. Kelas IRP root 10. Nah, kalau sudah seperti itu, kita coba cek bagian technical tadi, ini ya, bagian user interface. Mana dia? Menu item. Coba di-update. Transport. Kita update. Dan kita lihat lagi di bagian technical, bagian user interface, menu item. Tadi namanya adalah kelas IRP. Harusnya tampil seperti ini. Kita ganti nama aja. IRP. Buka lagi bagian setting, technical, menu item. Nah, baru tampil. Nah, jadi tadi baru ada satu menu, yaitu kantor. Kalau sekarang sudah ada, pada menu kantor ada submenunya kantor ERPD. Pada menu kantor ada submenunya kantor ERPD, submenunya lagi ada kantor kelas ERPD. Nah, misalkan kalau kita klik, nah di sini sesuai dengan apa yang sudah kita gambarkan atau deskripsikan di sini tadi. Nah, kalau sudah tampil 3 menu ini, nah langkah selanjutnya adalah kita menambahkan yang namanya action windows pada kelas XML. Kita taruh di bagian atas, di bawah sini. Action windows itu apa ya? Oh, action. Nah, ini. Tadi ya kalau pakai snippet tinggal langsung kita ketikkan O dan A, nanti akan tampil O action di sini. Nah, jadi ketika kita klik dia langsung sudah ada di sini. Jadi kita tinggal apa namanya mengupdate ataupun mengganti data-data yang ada di sini. Kita sesuaikan dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Misalkan kelas nama ID-nya di kelas di kelas action. Ya, kelas action. Kemudian name-nya adalah kantor. Kemudian
name-nya sudah type, ini dibiarkan saja. Kemudian name rest model. Nah, ini lihat di manifest, harusnya ada di manifest. Oh, bukan. Coba di kelas. Nah, nih. Di bagian models itu di file kelas itu ada namanya name. Nah, ini yang akan kita kopikan di sini. Jadi di sini ERP kelas D kelas ini berasal dari di sini di kelas.py. Di sini ada name-nya erpd.class. Kemudian tree dan form. Nah, ini field view models. Ini misalkan bagian sales. Nah, perhatikan di sini ada yang namanya list, ada Kanban, ada calendar, ada pivot, ada graph. Nah, ini yang bisa kita gunakan. Tapi untuk yang ini kita gunakan saja tree dan form dulu saja. Kemudian langsung ke bagian help. Ini tidak usah, berarti bagian help. Nah, jadi kita kopikan dulu saja yang penting-pentingnya. Bagian help, ini adalah kantor kelas ERPD. Oke, seharusnya sudah bisa. Kemudian, nah, kita cari tahu apakah action Windows-nya sudah berhasil atau belum. Kita buka lagi di sini, kita update bagian aplikasinya. Kemudian bagian kantor kita upgrade. Oke, kemudian di bagian setting, bagian teknikal, ke mana user interface tadi, menu item, tadi namanya kantor. Sebentar. Kelas ERP root. Destination model. Window action. Salah ya. Nah, bagian window action. Nah, kalau sudah kita buatkan seperti ini, kita cek di bagian technical, bagian user interface, bukan, mana dia? Nah, bagian action, kemudian bagian window actions. Nah, kemudian cari, tadi kita namanya adalah kantor, di sini ada kantor, kemudian di sini destination modelnya adalah erp.class. Nah, di sini sudah ada action window-nya di bagian action type. Di sini sudah aktif bagian action windows-nya. Nah, kalau sudah berhasil, langkah selanjutnya adalah menghubungkan action window dengan menu. Pada bagian di sini kita tambahkan action. Nah, kopikan yang ini, ID dari action Windows tadi.
Kalau sudah, kita coba di update, harusnya tinggal di update saja sih bagian kantor. Kita update. Kalau sudah, kita lihat bagian setting, technical, kemudian apa tadi? Action Windows ya. Oh, menu items. Mungkin menu items, kemudian tadi kantor, di sini ada yang paling terakhir di sini. Nah, di sini sudah ada action Windows-nya yaitu kantor. Nah, ini yang menandakan bahwa action Windows-nya sudah aktif. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk saat ini kita akan mengaktifkan yang namanya super user untuk menampilkan menu. Super user di sini saja ya. Nah, ini become super user. Di sini pada menu yang di sini kita aktifkan become super user. Nah, nanti seharusnya di sini sudah akan tampil namanya, nah ini kantor. Nah, kalau kita klik kantor, di sini sudah ada, ini adalah kantor kelas IRPD tahun 2023. Kemudian di sini ada submenu yang namanya kantor IRPD di sini. Di sini kan ada kantor IRPD. Nah, kalau kita klik new, di sini ada kelas, jenis, kode, deskripsi. Ini sesuai dengan yang kita buat di kelas.py tadi. Ada kelas, kode, jenis, dan note. Ada kelas, jenis, kode, dan deskripsi. Ini ya, nih, deskripsi. Jadi kita sudah bisa menampilkan menu kantor. Pertama, kantornya itu ada aplikasinya yang disebut dengan kantor ERP kelas D. Kemudian kita sudah install. Kemudian kita sudah mengisikan field pada kelas ERP ini. Kita bisa cek itu di bagian setting, bagian technical, bagian database model. Nah, di sini kita sudah menambahkan field yang ingin kita tambahkan, yaitu jenis, kelas, kode, dan note, yang labelnya itu adalah jenis, kelas, kode, dan deskripsi. Kemudian modul ini sudah bisa kita tampilkan melalui Action Windows. Kemudian modul tersebut tampil di menu bagian kiri ini, namanya adalah kantor. Dan ketika kita klik kantor, maka di sini akan tampil yang namanya kantor IRPD. Kemudian di sini submenunya lagi yaitu kantor kelas IRPD. Kemudian di sini ada menu new. Kalau kita klik, maka di sana akan ada isian berupa field yang sudah kita buatkan tadi. Ada kelas, kemudian tadi ada jenis, pilihannya adalah wajib dan pilihan. Kemudian wajib menjadi yang tampil, karena kita tadi sudah, nah ini, defaultnya adalah wajib. Maka di sini tampil adalah wajib. Kemudian ada kode yang kita bisa isikan berupa integer di sini, kode berupa integer. Kemudian ada deskripsi yang bisa kita tuliskan di sini. Seperti itu. Udah mau jam 3. Nah, seperti itu. Jadi, untuk hari ini cukup dua materi, yaitu yang pertama tentang fields atau tentang modelsnya. Yang kedua adalah tentang views. Jadi ada dua yang sudah kita kerjakan hari ini. Kalau yang pekan kemarin itu adalah menampilkan menu di bagian aplikasinya.
ini kita sudah bisa install kalau minggu kemarin. Kalau minggu sekarang adalah mengisi modul yang sudah kita buat tersebut dengan beberapa field, yaitu field kelas, kode, jenis, dan juga note. Kemudian ketika sudah membuat field ini, fieldnya sudah tampil di bagian models, kemudian kita membuat action views, yaitu untuk menampilkan menu-menu tadi, dan sudah bisa tampil di menu bagian kiri ini, yaitu kantor. Kemudian kita bisa mengisikan kelas, jenis, kode, dan deskripsi yang sudah kita buatkan tadi. Oke, cukup untuk hari ini, dan tugas untuk pekan ini adalah sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama tentang tadi cara membuat assignment. Oke, masih loading. Nah, nanti silakan dilanjutkan pada tugas pekan kemarin. Lihat tugas, assignment. Jadi yang pertama itu adalah buatlah folder views pada modul yang sebelumnya telah dibuat. Pada models, tambahkan sebagai berikut. Kelas, kemudian kode berupa integer, char. Kemudian unit berupa wajib atau pilihan. Kemudian deskripsi berupa teks. Kemudian tampilkan menu untuk dari variabelnya 1 folder modulnya. Jadi satu folder ini dikirimkan Nah, kalau ini kan ERP kelas D ya. Nah, jadi silakan kirimkan satu folder kelas ERP D ini. Modelsnya, views-nya, init, manifest-nya, semuanya. Jadi satu folder ini dikirimkan. Kemudian
Yang kedua, screenshot dari tadi setting technical menu item. Technical. User interface menu item. Kemudian screenshot dari menunya, tampilan menu. Tampilan menunya yang ini, di sini, nah yang ini bagian ini ada kantornya, kemudian ada kantor IRPD, ada kantor kelas IRPD. Kemudian kalau kita klik new, nah di sini. Jadi silakan di screenshot bagian yang ini, bagian menunya. Kemudian action windows. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari setting, technical, dan models. Silakan di screenshot nah, tadi. Nah, ini tampilan dari fields yang sudah ditambahkan. Oke, due date-nya sampai tanggal 2 berarti. All students. Oke. Oke, jadi silakan ini tugas untuk pekan ini, yaitu membuat models dan views. Silakan tambahkan pada modul yang sudah dibuat pekan-pekan kemarin. Tambahkan field kelas, kode, jenis, dan juga deskripsi. Jadi tinggal mencontek sudah ada aja sebenarnya. Kemudian tampilkan menu untuk modul yang sudah dibuat. Nah, nanti kalau sudah dibuat, silakan dikirimkan folder modulnya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan foldernya itu adalah kelas ERP kelas D, berarti satu folder ini dikirimkan. Kemudian silakan nanti cek bagian setting, technical, user interface, dan menu item. Itu juga silakan di screenshot. Kemudian screenshot juga bagian modelsnya, tampilkan fields yang sudah ditambahkan. Kemudian screenshot dari tampilan menu yang sudah tampil di sini. Jadi ada kantor, ada kelas IRPD, ada field-field yang sudah ditambahkan. Seperti itu. Jadi silakan dikumpulkan tanggal 2 Mei, hari Selasa pekan depan. Selesai. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Oh, saya tambahkan ini ya. Oh, nanti untuk filenya
file apa namanya PPT-nya akan saya kirimkan di grup WA. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, sudah ada tugasnya. Kalau tidak ada, berarti cukup. Saya kirimkan dulu ya. Nanti saya akan kirimkan file ini ke WA. Oke, ada pertanyaan dulu? Sampai di sini. Ya, kalau kelas online pasti selalu akan cepat selesainya ya. Karena tidak terlalu banyak interaksi. Kalau di kelas saya bisa melihat pekerjaan masing-masing mahasiswa, tapi kalau di sini nggak tahu nih apakah sekarang jangan-jangan sedang berlebaran di rumah orang. Oke, cukup saja untuk hari ini. Silakan melanjutkan berlebarannya bagi yang masih berlebaran. Saya akhiri saja. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dibuat tugas-tugasnya. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end meeting ya.